Selamat siang semuanya. Hari ini kita materinya manajemen keuangan. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, saya akan bagikan kontrak perkuliahan yang harus teman-teman patuhi dan taati selama 1 semester. Nah, di dalam kontrak perkuliahan itu sudah sangat jelas apa saja yang boleh dilaksanakan selama perkuliahan, apa yang tidak boleh dilaksanakan, kemudian aturan-aturan dalam penilaian juga ada di dalam kontrak perkuliahan. Nah, kontrak kuliah ini nanti akan saya bagikan kepada teman-teman. Nah, kita show dulu terkait dengan regulasi perkuliahan. Yang pertama adalah toleransi dalam ketelatan itu hanya 15 menit. Jadi harapan saya selama perkuliahan dalam 1 semester, jangan ada teman-teman yang telat lebih dari 15 menit. Jadi kalau kita masuknya itu jam 1 lewat 15 itu maksimal teman-teman sudah ada di dalam kelas. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan absensi. Absensi perkuliahan minimum, ini aturan dari kampus ya, 75% dari total semua kehadiran. Jadi di dalam 1 semester kita itu ada 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS. Jadi kalau kita hitung secara rinci itu 12 kali pertemuan teman-teman harus hadir di perkuliahan ini. Jika teman-teman tidak hadir atau di bawah 75% tingkat kehadirannya, maka dalam mata kuliah ini secara khusus itu akan gagal. Itu udah jadi peraturan di kampus. Kemudian terkait dengan cara berpakaian, etika, dan lain-lain itu sudah diatur, sebenarnya sudah ada aturan terpampang jelas di kampus kita, tidak boleh pakai sendal, kemudian jika teman-teman menggunakan kaos itu teman-teman harus menggunakan jas alma mater kampus. Nah, sebaiknya sih saya sarankan teman-teman menggunakan baju kemeja. Dan khusus bagi perempuan dilarang mengenakan rok mini. Itu udah aturan yang sudah ditetapkan. Nah, kemudian yang keempat adalah terkait dengan penggunaan komputer, laptop, dan lain-lain. Karena di mata kuliah saya ini nanti kita akan banyak hitung-hitungan. Salah satu yang bisa kita gunakan adalah laptop. Jadi menggunakan media Excel, teman-teman bisa hitung lebih cepat. Atau kalau mau, teman-teman bisa menggunakan kalkulator. Gitu ya. Kemudian di sini juga ada terkait dengan tugas. Tugas teman-teman harus submitnya itu menggunakan LMS. Jadi tugas saya tidak terima lagi kalau dikirimnya by email. Karena kita sudah menggunakan LMS. Kemudian terkait dengan penilaian, ini penilaian 35% penilaian itu dari tugas. Tugasnya nanti ada tugas individu dan ada tugas kelompok. Jadi selama perkuliahan 1 semester saya akan memberikan 2 tugas yang memang menjadi penilaian. Kemudian untuk mid test persentasenya 30%, kemudian untuk final test itu 35%. Jadi totalnya adalah 100%. Jika seandainya nanti teman-teman di pelaksanaan mid testnya itu rendah, tolong diupdate atau ditambahlah nilainya di nilai UAS atau nilai tugasnya itu diperbaiki. Gitu ya. Jadi jangan ada lagi yang tanya kenapa nilai saya C, kenapa nilai saya D. Karena di awal perkuliahan saya sudah jelaskan persentase penilaian. Sejauh ini ada pertanyaan? Belum, kita lanjut ya. Nah, ini kira-kira yang akan kita pelajari atau bisa disebut dengan learning objektif dari mata kuliah manajemen keuangan. Dalam 1 semester, mata kuliah manajemen keuangan, capaian yang harus kita capai atau teman-teman harus paham ada 3 aspek. Yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami dan menganalisis penggunaan financial tools. Itu yang pertama. Yang kedua, mampu menjelaskan dan menganalisa keputusan investasi jangka panjang. Dan yang ketiga adalah menganalisa keputusan investasi jangka pendek. Jadi 3 hal ini harus teman-teman pahami selama mata kuliah sampai mata kuliah MK ini selesai. Itu adalah
janji saya yang saya berikan kepada teman-teman, apa yang teman-teman dapat dalam mata kuliah saya. Jika salah satunya itu tidak tercapai, ya itu akan berakibat pada tidak paham teman-teman, ada topik-topik yang tidak paham, akhirnya nanti di penilaian juga akan jelek. Kemudian, nah ini adalah materi pembelajaran selama 16 kali pertemuan. Untuk pertemuan nomor 8 sama nomor 16 itu kita akan melaksanakan ujian. Di nomor 8 ada UTS, ujian tengah semester, untuk yang 16 itu ujian akhir semester. Dan ini adalah topik-topik kecil atau sub CPNK yang kita pelajari dalam satu semester. Nah, untuk materinya dan untuk RPS-nya akan saya bagikan nanti. Oke, itu saja untuk tahap pengenalan awal di perkuliahan ini. Ada pertanyaan, teman-teman? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke materi ya. Discord. Oke. Ini mau di-close? Iya, di-close aja, Pak. Masukin ini ya. Oke. Oke. Di pertemuan pertama yang harus atau judul dari pertemuan pertama ini adalah The Rules of Managerial Finance. Karena kita mempelajari manajemen keuangan, pastinya kita harus tahu dulu dasar-dasar dari manajemen keuangan. Kenapa sih perlu kita belajar manajemen keuangan? Fungsi dari manajemen keuangan itu apa? Kemudian kesempatan karir di bidang manajemen keuangan itu seperti apa? Nah, itu akan kita pelajari di pertemuan pertama ini. Ini adalah learning goals. Kalau tadi adalah learning objektif mata kuliah, kalau ini adalah learning goals atau sub-sub yang harus teman pahami di dalam satu topik ini, dalam satu pertemuan ini. Yang pertama yaitu teman-teman harus pahami fungsi dari managerial finance, kemudian mampu menjelaskan jenis-jenis organisasi secara hukum, kemudian teman-teman bisa menjelaskan tujuan dari perusahaan, apa sih tujuan perusahaan. Selama ini kita kan selalu lihat orang banyak berbisnis, punya perusahaan, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memaksimalkan pemangku kepentingan, kekayaan dari pemangku kepentingan. Kemudian ini tujuannya ada 6, teman-teman nanti bisa lihat sendiri, saya akan bagikan slide-nya ya. Kita langsung masuk ke slide pertama. Apa itu keuangan? Ada yang tahu nggak apa itu keuangan? Finance. Apa itu finance? Ini kan pegang uang nih tiap hari. Tahu nggak apa itu finance? Mengelola uang. Ya, di sini sudah dijelaskan ya. Sebenarnya teman-teman tinggal lihat keywordnya saja. Keuangan itu adalah seni mengelola uang. Jadi kalau teman-teman punya uang, misalnya dikasih uang jajan sama orang tua 3 juta per bulan. Bagaimana sih cara mengelola uang yang 3 juta tadi? Seni kita dalam mengelola uang. Ya kalau kita nggak bisa kelola uang, hari ini dikasih uang jajan, besoknya masih hidup foya-foya, seminggu ke depan uangnya ludes, akhirnya nggak punya uang lagi. Nah, sebagai orang keuangan, kita harus pinter, harus bisa mengelola uang. Nah, itu secara personal ya, kalau kita berbicara secara keuangan personal. Dari kita dulu deh, gimana cara kita mengelola keuangan kita secara mandiri atau secara personal. Nah, kemudian di sini sudah dijelaskan juga secara personal keuangan itu adalah bagaimana cara kita mengatur keuangan. Berapa sih pendapatan saya?
apa saja pengeluaran saya, apa yang mesti saya bayar. Jadi itu sudah ada pengaturannya atau manajemennya. Pendapatan 3 juta misalnya dari uang saku orang tua. Tapi ternyata teman-teman dalam kehidupan sehari-hari punya pengeluaran lebih dari itu. Pengeluaran saya sampai 3.500.000, Bu. Jadi defisit 500.000. Nah, itu terjadi kesalahan dalam pengelolaan keuangan. Harusnya dari uang yang teman-teman dapat, teman-teman kelola, teman-teman masih bisa saving atau menabung. Nah, itu secara personal. Nah, kita masuk ke bisnis konteks. Kalau berbicara tentang bisnis konteks ini complicated ya. Bagaimana orang keuangan itu mempunyai tugas dan tanggung jawab, bagaimana cara dia mendapatkan pendanaan dari investor. Setelah mendapatkan pendanaan dari investor, orang keuangan harus mikirin lagi, ini uang harus diapain? Harus dikelola seperti apa? Apakah saya investasikan lagi atau saya jadiin sebagai dana untuk operasional perusahaan yang akhirnya atau tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan profit. Nah, jadi di sini kelihatan ya, secara garis besar keuangan itu dibagi jadi 2 konteks. Yang pertama personal level, yang kedua adalah bisnis konteks. Untuk slide yang ini ada pertanyaan nggak? Belum ya, kita lanjut. Nah, di sini opportunities karir atau apa sih? Kira-kira kalau kita ambil konsentrasinya keuangan, kita kerjanya atau kesempatan kerja kita, kesempatan karir kita seperti apa? Nah, yang pertama adalah financial service. Di mana kita bekerja di industri-industri yang memang konsentrasinya itu terkait dengan jasa. Misalnya teman-teman kalau di Batam ini banyak sekali anak manajemen keuangan itu bekerja di perbankan. Itu masuk dalam financial service. Atau teman-teman bekerja di asuransi, itu juga masuk financial service. Kemudian ada juga yang misalnya teman-teman itu bekerjanya di real estate, misalnya kayak di perumahan, kemudian ada pembangunan apartemen. Nah, kira-kira seperti itu ya untuk opportunity karirnya. Nah, sekarang kita masuk ke apa sih managerial finance itu? Nah, managerial finance itu konsentrasinya itu adalah pekerjaannya adalah bagaimana cara mengelola keuangan perusahaan. Nah, tugasnya apa? Menjadi administrator yang mengelola atau yang mengatur. Kemudian dia mengatur apa saja? Tipe-tipe bisnisnya banyak, dari bisnis private, public, kemudian bisnis yang besar, bisnis yang kecil, kemudian bisnis yang memang orientasinya terhadap laba, atau bisnis yang orientasinya non-laba atau non-profit. Nah, contohnya orang keuangan itu misalnya bekerja di UIB, itu masuk di dalam non-profit, karena memang institusi pendidikan yang tidak mengejar profit. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, orang keuangan itu juga harus bisa misalnya melakukan perencanaan keuangan atau melakukan budgeting. Budgeting ini adalah penganggaran. Jadi, kalau kita sebagai orang keuangan, kita harus bisa menganggarkan. Secara personal saya contohkan, misalnya ya, teman-teman dapat uang saku 3 juta rupiah. Untuk bulan sekarang bulan April. Nah, kira-kira uang 3 juta rupiah itu mau diapakan sih? Nah, itu disebut dengan budgeting. Jadi teman-teman listing, oh saya di bulan ini karena mau lebaran, ini saya mesti beli baju lebaran. Budget beli baju lebaran berapa? Kemudian apalagi? Misalnya, oh saya punya teman banyak, saya mau kasih hampers. Nah, saya mesti kasih hampers. Kemudian jangan lupa saya mau cari sepatu baru.
Atau saya mau mudik, nah biaya mudik juga harus dibudgetkan. Inilah gunanya keuangan. Ini dasarnya saja ya, secara personal yang sering kita gunakan. Karena banyak dari teman-teman yang kadang dapat uang 3 juta, ya udah terima aja. Habis itu juga pas uangnya udah habis juga bingung, ini uang kemana aja ya, kok cepet banget ludesnya. Padahal sebenarnya kalau sebagai orang manajemen, terutama manajemen keuangan, budgeting itu penting. Jadi udah ada pos-pos pengeluarannya. Kalau saya misalnya sebagai karyawan, sebagai dosen, terima gaji misalnya, sebelum terima gaji kita udah punya listing apa kebutuhan-kebutuhan yang harus saya penuhi dalam 1 bulan ini, aliran dananya ke sana. Nah, kemudian ada tugas orang keuangan yang kedua adalah extending credit to customer. Jadi dia yang analisa kredit untuk customer. Nah, ini misalnya di perbankan, dia bagian kredit di perbankan, bagian lending. Nah, dia bekerja untuk cari customer, kemudian dia udah dapat customernya dianalisa untuk pemberian kredit kepada customer. Kemudian mengevaluasi. Kemudian terakhir raising money to fund firm operations. Jadi setelah dia dapatkan uang dari investor, dia yang akan kelola uang tersebut untuk kebutuhan operasional perusahaan. Itu ya. Ada pertanyaan untuk yang ini? Belum. Nah, ini yang sekarang ini sangat hits. Mungkin teman-teman baca berita krisis yang dialami oleh Amerika Serikat. Itu beberapa bank di Amerika Serikat mengalami krisis atau ada kecenderungan untuk pilot. Nah, salah satu dengan adanya krisis global seperti ini, itu sebenarnya sangat membutuhkan orang-orang keuangan yang handal dan terampil. Nah, contohnya lah, kalau kita di Indonesia sendiri, agar tidak terjadi krisis ekonomi, yang mengatur itu kan Menteri Keuangan. Bagaimana mengatur suku bunga, bagaimana mengatur lain-lainnya, itu diatur oleh Menteri Keuangan. Sama. Jadi orang keuangan itu sangat penting sekali posisinya. Kalau terjadi krisis dalam satu negara itu berimpact ke banyak negara. Makanya membutuhkan orang-orang keuangan yang memang handal dalam mengelola keuangan. Kemudian, nah, kita masuk yang berikutnya. Kalau tadi kita berbicara terkait dengan karir finance, di bidang finance. Nah, kita yang kedua ini adalah kira-kira kalau kita berkarir di bidang finance, kita akan lebih baik lagi atau lebih bagus lagi dilengkapi dengan beberapa sertifikat atau sertifikasi. Jadi ada banyak sertifikasi. Yang pertama adalah CFA, Financial Analyst. Nah, di sini dia fokusnya adalah investment. Jadi sertifikasi ini mengkhususkan untuk investasi, pengelolaan investasi dan lain-lain. Kemudian ada CTP. Nah, ini bagaimana pengelolaan corporate treasury department. Dan yang ketiga adalah certified financial planner. Nah, ini lagi hit sekali nih di YouTube, banyak orang-orang yang yang ahli di bidang financial planner ini, bagaimana cara merencanakan keuangan, tapi skupnya lebih kecil. Misalnya personal finance, bagaimana caranya mengelola keuangan mandiri. Apalagi sekarang bisa dibilang generasi milenial, gaya hidupnya itu kan sangat hedon ya. Kalau nggak bisa ngelola uang, itu akan minus setiap bulan atau defisit. Gajinya 10 juta, pengeluarannya 20 juta, defisitnya banyak. Jadi perlu yang namanya financial planner. Nah, kemudian ada beberapa lagi sertifikasi. Jadi sertifikasi ini penunjang dalam karir keuangan teman-teman. Jika ada yang memang berniat untuk jadi seorang financial analis keuangan. Nah, kemudian
kita masuk ke tema berikutnya tentang legal form of business organization. Nah, secara umum bisnis itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah bisnis pribadi, yang kedua partnership, yang ketiga adalah corporation. Yang pribadi, nah pribadi adalah dia punya sendiri, dia kelola sendiri, profitnya digunakan untuk kepentingan sendiri. Misalnya, teman-teman buka kafe, kemudian teman-teman uangnya atau modalnya teman-teman dari uang teman-teman sendiri, kemudian dikelola sendiri, dan hasil atau keuntungannya juga digunakan untuk kepentingan sendiri. Itu disebut dengan tipe bisnis private atau pribadi. Yang kedua adalah partnership. Contohnya partnership ini sama seperti konsorsium. Misalnya teman-teman bikin usaha, usahanya itu terdiri dari beberapa orang. Di sini kan dikatakan pemilik usahanya 2 atau lebih. Kalau konsorsium, misalnya mau bikin usaha agent travel, karena teman-teman butuh modal yang besar misalnya, nah ada punya teman lagi atau punya partner bisnis lagi, bisa 2 orang atau 3 orang. Jadi kepemilikan perusahaannya itu terdiri dari 2 atau lebih orang atau pemilik perusahaan. Yang ketiga adalah corporation. Nah, corporation ini adalah yang memang sering kita lihat, misalnya PT-PT besar, memang secara legal atau secara hukum itu diakui keberadaannya. Dan aktivitas di dalam perusahaannya biasanya dilindungi oleh hukum. Misalnya kalau teman-teman rekrut orang kerja, ada kontrak kerjanya. Kontrak kerjanya itu berdasarkan hukum yang ada di negara tersebut. Kalau bikinnya di Indonesia, di Batam ya berdasarkan hukum di Batam. Bikin di Singapura lain lagi. Nah, ini secara garis besar dari 3 tipe kepemilikan bisnis ini, apa sih kira-kira strength-nya atau kelebihannya, apa sih keunggulannya? Terus apa weakness-nya atau kelemahannya? Jadi ini saya rasa teman-teman bisa baca sendiri, apa untungnya kita punya usaha sendiri, untungnya kita punya usaha partnership, atau untungnya kita punya corporation atau perusahaan. Nah, ini data ini sebenarnya bukan data Indonesia tapi data US. Bisa dilihat di sini kepemilikan, jenis kepemilikan perusahaan itu mayoritas banyak kepemilikan itu adalah apa di sini? Apa? Ini ya, kepemilikan mandiri atau pribadi. Nah, contohnya seperti UMKM di Indonesia atau UKM. Kan lebih banyak UKM, usaha-usaha kecil ketimbang corporation. Nah, ini kemudian nih total receipt gimana ini? Menurut teman-teman lebih besar yang mana? Lebih banyak corporation. Karena usahanya itu usaha korporasi yang memang termanajemen, jadi bisa dimaksimalkan keuntungannya atau pendapatannya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini adalah corporate organization. Di atas ini, garis putus-putus ke atas itu adalah owner atau pemilik. Owner atau pemilik, board of director, BOD. Kemudian turun ada presiden atau CEO. CEO, kalau perusahaannya besar, dia ada lagi di bawah CEO itu Vice President Finance atau CFO, di mana dia khusus mengelola keuangan perusahaan saja. Nah, kemudian dari CFO itu akan turun banyak sekali ya ininya, struktur organisasi di bawahnya. Tergantung, struktur seperti ini tergantung dari ukuran perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan, akan semakin kompleks dia punya struktur organisasi. Tapi kalau ukuran perusahaannya kecil, hanya 20 orang yang kerja, ya nggak perlulah sampai sedetail ini. Kemudian kita lanjut. Nah, ini tadi
posisi-posisi yang bisa atau posisi-posisi pekerjaan di bidang keuangan. Ada financial analyst, macam-macam ya. Ini mungkin teman-teman udah biasa dengar. Kemudian ada project finance manager, ada cash manager, ada credit analyst, kemudian ada pendanaan untuk pensiun, kemudian ada manajer yang khusus mengelola apa ini? Foreign exchange ini. Falas ya, valuta asing. Jadi kalau seandainya perusahaannya adalah perusahaan MNC atau perusahaan yang bergerak di bidang ekspor impor, mereka akan melakukan transaksi. Transaksi yang mereka lakukan tidak hanya dalam satu currency atau satu mata uang. Mereka melakukan transaksi di berbagai jenis mata uang. Makanya perlu yang namanya seorang manajer untuk mengelola ini. Kemudian, ini cukup jelas ya. Ada pertanyaan nggak untuk ini? Tidak ada, kita lanjut. Nah, di sini memaksimalkan shareholder atau pemegang saham. Coba kita lihat, sebenarnya fungsi orang keuangan itu kalau di perusahaan itu untuk apa sih? Ini financial manager, kemudian dia ngambil keputusan, kemudian dia analisa returnnya berapa, dia hasilnya berapa sih? Kemudian risknya berapa, tingkat resiko yang dia terima kalau proyeknya ini mau diambil. Kemudian akan didasarkan lagi yang paling penting adalah increase shareholder. Kira-kira ada nggak kenaikan ini perusahaan, nilai perusahaan? Kalau tidak, itu proyeknya di-reject. Jadi manajer keuangan itu sebenarnya kalau secara flow-nya ya kerjaannya ini. Dia lihat ada proyek, kalau ada proyek dilihat dulu resikonya seperti apa, besaran resikonya bagaimana, apakah tercover dengan profit yang didapat, kemudian ada nggak menambah nilai untuk perusahaan. Kalau ada, baru dia terima proyeknya. Oke, kita lanjut. Nah, nih, memaksimalkan profit atau keuntungan. Di sini ada dua investment ya, yang pertama rotor, yang kedua valve. Di sini tahun pertama cash flow-nya $1,4, tapi total dari tahun pertama, kedua, dan ketiga itu 2,8. Nah, kira-kira kalau teman-teman sebagai orang keuangan melihat data seperti ini, teman-teman pilih yang mana? Kenapa pilihnya valve? Kenapa? Tergantung kenapa? Kalau yang valve itu kan di tahun pertama aja dia dapat pengembalian besar. Mm-mm. Kalau valve kecil dia pengembalian pada tahun pertama. Kalau kita misalnya dapat pengembalian besar pada tahun pertama, otomatis kita bisa lebih gunain uangnya kan untuk yang lain-lain. Oke. Nah, sini ada alasannya yang pertama, kedua, dan ketiga. Jadi kita itu bisa analisa. Di sini kalau dilihat secara total pendapatan sampai tahun pertama, kedua, dan ketiga itu akan lebih besar yang bawah, $3. Nah, kemudian yang di atas hanya 2,8. Tapi ada orang yang punya pilihan, mending deh saya pilih yang atas rotor. Kenapa? Karena di tahun pertama pengembaliannya udah $1,4. Kalau sebagai orang keuangan yang mementingkan cash flow, dia akan ambil yang rotor. Nggak apa-apa deh saya investasi kurang dikit profitnya. Yang penting saya dapat pengembalian di tahun pertama itu lebih besar. Kalau ini kan bersakit-sakit dulu, bersenang-senang kemudian. Kalau ini dia langsung dapat investasinya 1,4. Kalau ditotalin kan udah setengah dia dapatnya. Setengahnya itu udah dapat di tahun pertama. Ini kan totalnya 2,8. Jadi tergantung kita lihatnya seperti apa. Perspektif kita. Nah, makanya di sini dibilang bahwa timing is important. Mana tadi? Nih. Waktu itu penting.
Kalau teman-teman misalnya, oh yang penting uangnya cepat balik deh gitu, investasi cepat balik, kemudian uang yang didapatkan di tahun pertama teman-teman bisa investasikan lagi ke yang lain. Jadi makin banyak portofolio investasinya. Oke, ada pertanyaan nggak untuk yang ini? Nggak ya, kita lanjut. Nah, what about stakeholder? Apa itu stakeholder? Ada yang tahu nggak apa itu stakeholder? Anda ini salah satu stakeholdernya UIB loh. Apa itu stakeholder? Ada yang tahu nggak? Stakeholder itu apa? Coba dilihat di atas itu, udah ada. Keywordnya itu employee, customer, supplier, kreditor. Nah, ini kalau berbicara terkait dengan UIB atau kampus kita, teman-teman itu kan customernya kita. Customernya UIB, mahasiswa itu. Makanya masuk di dalam stakeholder. Karyawan itu juga masuk ke dalam stakeholder. Jadi orang-orang yang berada di siklus perusahaan. Kalau dia misalnya adalah perusahaan dagang, bisa saja suppliernya dia itu juga masuk dalam stakeholdernya. Nah, kemudian di sini perusahaan itu stakeholder fokus, di mana perusahaan itu fokus untuk apa di sini? Tujuannya apa? Apa ini maksudnya? The goal is not to maximize stakeholder. Apa maksudnya? Apa kira-kira? Stakeholdernya apa nih? Tujuan perusahaan itu memaksimalkan kesejahteraan si stakeholder, itu tujuan secara tradisional. Tapi makin ke sini itu akan ada perubahan, di mana perusahaan itu mulai mikir, nggak boleh nih saya itu tujuannya hanya untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham misalnya atau karyawan, tapi juga harus melestarikannya. Jadi menjaga gitu. Jadi biar adanya balance ya, tidak hanya kita mencari keuntungan, tetapi juga memperhatikan lingkungan sekitar kita. Makanya disebut dengan socially responsible, atau mungkin bahasa kerennya sekarang itu sering disebut dengan CSR. Tuh ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini ada business ethics. Keuangan itu juga ada ngebahas business ethics. Nah, ethics itu apa sih? Ethics itu norma yang berlaku atau norma yang diakui di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sekarang di dalam keuangan itu juga ada etikanya. Jika tidak menerapkan standar di dalam keuangan, banyak hal yang bisa terjadi. Seperti apa? Misalnya ini yang sering itu fraud atau kecurangan. Kemudian ada earning management, pengaturan laba perusahaan. Kalau misalnya Anda itu lihat baca laporan keuangan. Laporan keuangan kalau tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan, tidak ada auditnya, itu bisa saja orang membuat laporan keuangan seolah-olah perusahaan itu mendapatkan laba yang besar. Padahal perusahaannya udah mau bangkrut misalnya. Dia udah nggak ada ini lagi, nggak ada uang lagi. Tapi untuk mencari investor, dia earnings management. Dia kelola gimana seolah-olah kayak perusahaannya itu bonafit, kelihatan bagus performanya. Kemudian dia juga ada kesalahan dalam forecast. Kemudian ada insider trading. Ini kalau perusahaannya misalnya udah IPO, udah jual beli saham. Kemudian ada fraud.
dan lain-lain. Nah, ini kalau seandainya adanya negatif publicity atau ada negatif rumor atau negatif isu terhadap perusahaan, itu juga akan berimpact kepada citra perusahaannya. Misalnya teman-teman lihat, oh si perusahaan A itu dia itu misalnya melakukan fraud, laporan keuangannya dibuat-buat, dia sebenarnya rugi, kemudian dibuat untung di sana. Nah itu terdeteksi dan ada di media. Nah pastinya itu akan sangat berimpact terhadap perusahaan, terhadap kinerja perusahaan. Kalau citranya udah buruk, orang juga mau kerja sama perusahaannya kan mikir-mikir. Nah, kemudian kita lanjut ya. Nah, karena penting etik tadi, maka program etik itu gunanya untuk apa? Nih, di sini teman-teman udah bisa lihat sendiri. Salah satunya adalah membangun shareholder confidence. Jadi si pemegang saham itu percaya kalau perusahaan yang tempat dia investasi itu memang bagus. Maka penting etik itu akan terlihat dari citra perusahaannya. Kalau semakin bagus citra perusahaan, akan semakin percaya investornya, customernya juga akan makin banyak. Misalnya ya, saya contohkan ethics di UIB, kira-kira apa? Di UIB, Anda lihat, kalau mahasiswa di UIB kalau ke kampus itu nggak boleh pakai sendal misalnya. Nyampe di depan gerbang pakai sendal disuruh pulang. Lupa bawa sendal, alasannya di mobil Bu lupa, nggak iniin, akhirnya nggak boleh masuk. Nah itu kan banyak sekali alasan seperti itu. Nah karena UIB itu sangat strict sama aturan, kemudian pihak luar melihat kalau kita itu disiplin dalam menerapkan etika-etika yang kita memang jadiin sebagai standar kita, akhirnya itu berimpact kepada positif corporate image. Oh di UIB itu disiplin, kalau Anda mau kuliah di UIB cuman mau cari gelar doang, nggak usah masuk UIB, nggak akan lulus-lulus. Nah misalnya seperti itu ya. Kemudian kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Di sini managerial finance function. Jadi manajer keuangan itu bekerja di dalam perusahaan itu akan disesuaikan dengan ukuran perusahaannya. Besar atau kecilnya ukuran perusahaan itu mempengaruhi apa saja yang jadi tugasnya dan tanggung jawabnya. Semakin besar itu semakin kompleks. Kemudian di sini dilihat, teman-teman mungkin kalau yang di Batam itu sering mengalami ini overlapping antara orang keuangan dengan orang accounting. Itu sering terjadi. Dia mau cari misalnya saya butuhnya adalah orang finance misalnya. Ternyata finance-nya itu di perusahaannya dia masih ngerjain laporan keuangan. Nah sekarang kita harus tahu, nanti Anda orang manajemen ditanya apa sih bedanya finance sama accounting. Itu harus paham. Kalau Anda tidak bisa jawab, ya berarti Anda belum masuk kelasnya keuangan. Makanya harus paham ini, adanya overlapping. Jadi semakin besar ukuran perusahaan, itu fungsi keuangannya akan semakin terlihat. Kalau misalnya perusahaan di Batam di Nagoya, perusahaannya perusahaan kecil misalnya, dia mau cari accounting. Orang keuangan itu dia selalu carinya tuh accounting untuk menyusun laporan keuangan. Karena tugas dari accounting hanya menyusun laporan keuangan atau mempresentasikan laporan keuangan. Sedangkan orang keuangan itu fungsinya untuk mengambil keputusan atas laporan keuangan. Nah, biasanya kalau dia udah besar, dia cenderung untuk orang keuangannya, kalau perusahaannya udah besar nih skalanya, dia cenderung bantu orang accounting untuk membuat laporan keuangan. Dan kita next. Nih.
Otomatis ya yang namanya keuangan itu identik dengan ekonomi. Kalau ngebahas ekonomi ya topik yang paling hangat dibahas itu adalah terkait dengan keuangan. Nah, kemudian kita lanjut. Ini ada marginal cost benefit analysis. Ada yang tahu nggak apa itu marginal cost? Apa itu marginal cost? Nggak paham? Apa? Apa marginal cost? Ada yang tahu nggak apa itu marginal cost? Biaya yang digunakan untuk memproduksi suatu barang. Ada lagi? Belum tahu ya. Ini kan ngasih ngawang-ngawang nih. Apa? Peningkatan biaya total berasal dari produksi. Oke, ya. Marginal cost itu intinya misalnya kalau ada suatu kita menghitung suatu keuangan, nah kalau misalnya kita mendapatkan keuntungan, nah di situ kita bisa mengambil decision Keputusan. kayak misalnya kita mengalami keuntungan, kayak kalau kita membuat kayak gimana ya, decisionnya itu bisa melalui marginal. Oke. Sekarang ini kan masih secara definisi. Kita lihat ya, aplikasinya seperti apa yang namanya marginal cost. Nah, coba lihat. Ini kita berbicara tentang komputer. Kita benefit with new computer atau komputer baru, harganya itu $10.000. Kemudian komputer lama, kita mau jual nih, ini benefit dari komputer lama. Kalau ini benefit dari komputer baru 10.000, benefit dari komputer lama 3.000. Kemudian marginal benefitnya atau selisihnya. Jadi 10.000 dikurangi 3.000 dapatnya 7.000. Kemudian ada cost of new computer atau kita beli atau berapa sih harga komputer baru. Ini di sini 8.000. Kemudian kita jual komputer lama kita karena kita udah punya komputer baru, kita jual komputer lama kita senilai 2.000. Di sini 7.000. Kemudian apa lagi nih? 8.000 dikurang 2.000. Dapatnya 6.000. Kemudian ini 8.000 dikurangin 2.000 dapatnya 6.000. Kemudian net benefitnya dari marginal cost ini adalah 7.000, ini dikurang sama 6.000 ini ya. Jadi 7.000 dikurangi 6.000 dapatnya nilainya adalah 1.000. Itu contoh aplikasinya. Kalau Anda ada dua pilihan, terus Anda mau lihat kira-kira yang baik yang mana, dihitung secara angka keuangannya. Kemudian, nah ini tadi yang saya udah jelaskan, kalau orang keuangan sama orang accounting itu overlapping. Orang accounting itu dia bertugas hanya mengumpulkan atau membantu untuk mengcompile accounting information. Jadi mengumpulkan data-data, kemudian dibuat laporannya. Itu tugas seorang accountant. Nah, beda sama orang keuangan. Kalau orang keuangannya tugasnya apa? Orang keuangan itu menganalisa, dilihat laporan keuangannya seperti ini. Kira-kira nih perusahaan benefit nggak, ada profit nggak sih? Atau perusahaan itu loss, rugi? Kemudian kalau dia ada profit, apa yang harus kita lakukan? Mau diinvestasikan apa lagi uangnya? Kalau rugi, bagaimana cara menangani perusahaan yang rugi? Itu fungsi dari orang keuangan. Kemudian, nih balik lagi, orang keuangan juga fokusnya sebenarnya adalah pada cash flow, mengatur arus kas. Jadi perusahaan itu fokusnya lihat arus kasnya, arus kas keluar masuknya, atau mengelola arus kas.
Nah, ini bisa dilihat, kita lihat ya. Di sini perbedaan antara orang keuangan dengan orang accounting itu bisa dilihat dari ilustrasi berikut. Nah, contoh ya. Kita lihat. Ini ada corporation. Yang pertama, kalau orang ini kasusnya ya, dia melakukan penjualan $10.000. Sedangkan cost-nya saya anggap ini HPP ya, harga pokok penjualan itu $80.000. Ini kasusnya. Kalau orang keuangan sama accounting itu beda cara ininya, cara ngelihatnya. Coba kita lihat ini. Kalau orang keuangan itu cash basis. Kalau orang accounting itu accrual basis. Nah, bedanya apa? Coba kita lihat. Tadi penjualan 10.000, kemudian dikurangi sama cost atau biaya itu ada 80.000. Nah, net profit atau loss-nya, ini di sini profitnya berapa di sini? 2.000. Ini kalau perspektif yang catat itu adalah orang keuangan, orang accounting. Dia lihat, oh ada penjualan nih 100.000, kemudian kita beli harganya 80.000, berarti untung dong kita 20.000. Itu orang accounting. Beda sama orang keuangan. Kalau orang keuangan dia lihat cash-nya. Ini penjualan 100.000, uangnya nggak ada masuk karena bayarnya kredit. Jadi dia lihat, oh ini masih nol nih cash-nya. Kemudian kita juga mesti keluarin uang karena atas transaksi penjualan 100.000 kita keluarin uang sebanyak 80.000. Yang ada kalau bagi orang keuangan ini masih minus 80.000. Jadi dua perspektif ini yang membedakan antara keuangan dengan accounting. Kalau accounting itu pencatatannya. Mau dia secara accrual, mau dia terima atau enggak uangnya, dia udah catat nih ada untung 20.000 gitu. Tapi orang keuangan lihat beneran nggak itu uangnya udah masuk ke perusahaan atau belum. Karena pada nyatanya kalau dihitung secara cash itu minus 80.000. Ada pertanyaan untuk yang ini? Paham ya? Oke. Nah, makanya di sini kesimpulannya accountant itu collection and presentation of financial data. Jadi dia yang mengkolektor atau mengumpulkan data, dia yang membuat laporan laba rugi, neraca, laporan cash flow, perubahan modal, dan lain-lain. Nah, orang keuangannya yang menganalisa. Nah, dia melakukan pengembangan terhadap additional data, kemudian make decision. Jadi udah kelihatan nih, udah ada laporan keuangannya. Kemudian keputusan apa yang mau diambil? Kalau dia rugi, kita harus bagaimana? Kalau dia untung, kita harus bagaimana? Itu orang keuangan yang harus mikir. Apakah mau diinvestasikan lagi uangnya? Ataukah cukup kelola ini saja, perbaiki kinerja? Oke ya. Nah, ini kita dari tadi saya jelasin tadi itu secara korporat. Ini kalau secara personal. Kira-kira ini laporan keuangan apa ini? Ini masih ingat nggak? Laporan apa? Laporan apa? Iya, laporan keuangan pribadi. Jenisnya ada 4. Apa? Laporan apa ini? Petty cash? Apa? Laporan apa? Cash flow? Income statement. Ini kan income statement laba rugi. Ini secara personal. Kalau di perusahaan, misalnya sales revenue berapa, kemudian expense-nya apa saja. Misalnya ada biaya sewa gedung, biaya listrik, biaya air, gaji karyawan, dan lain-lain. Kalau secara pribadi atau secara personal, ya laporan laba rugi itu seperti ini. Misal teman-teman punya dapat
pendapatan 4.400. Kemudian teman-teman harus bayar apa saja atau expense-nya apa saja, bebannya. Ada sewa, biaya sewa 1.200. Kemudian ada car payment 450, utilities, kemudian groceries, kemudian apa-apa yang lain, banyak pengeluarannya. Kemudian dapat interest income. Misalnya teman-teman punya tabungan atau deposito atau yang lain, itu masuk ke sini. Nah, di sini akan kelihatan berapa inflow-nya, berapa outflow-nya. Kalau di sini gimana kira-kira? Minus. Ini kasusnya besar pasak daripada tiang. Lebih banyak dia punya outflow-nya, uang keluarnya daripada uang yang masuk. Oke, ada pertanyaan yang ini? Enggak ya? Kita lanjut. Ini untuk making decision ini lihat dari laporan balance sheet. Ini ada current asset, current liability, fixed asset, dan long term fund. Nah, kita lihat lagi. Nah, masuk ke sini ya. Ada corporate governance. Ada yang pernah dengar nggak apa itu corporate governance? Kenapa? Adanya campur tangan dengan pemerintah. Kemudian apa lagi? Proses dan hukum di mana perusahaan dioperasikan dan dikendalikan oleh pemerintah. Oke. Nah, kalau biasanya lebih dikenal itu corporate governance itu adalah tata kelola. Kalau istilahnya orang keuangan misalnya GCG, corporate governance. Nah, bagaimana cara pengelolaan perusahaan, proses pengelolaannya yang dilindungi berdasarkan dengan aturan pemerintah. Nah, itu ya. Kemudian kita next. Oh, ini tunggu. Nah, di sini corporate governance itu mengatur bagaimana apa ini? Responsibilities. Bagaimana tanggung jawab dari shareholder, BOD, kemudian officer and manager, stakeholder, dan lain-lainnya. Jadi aturan yang dibuat ya. Nah, ini ada governance and agency, ada individual versus institutional investor. Investor itu dibagi jadi dua. Yang pertama investor individu, yang kedua institusi. Kalau individu ya Anda keluarkan uang Anda sendiri, kemudian Anda investasikan. Dan hasil investasi Anda itu Anda pergunakan untuk kepentingan Anda sendiri. Contohnya, kalau Anda itu rajin misalnya main saham, trading, itu bisa, itu masuk dalam investor individu. Pribadi, misalnya belajar nih main reksadana, nah itu masuk individual investor. Nah, kalau institutional investor, investor itu dari institusi. Misalnya institusinya adalah bank, misalnya bank BNI, bank BCA, dia investasi. Nah, itu masuk di dalam institutional investor. Oke, kemudian berbicara tentang corporate governance, itu kalau corporate governance-nya tidak bagus atau tata kelola perusahaannya tidak bagus, itu akan terjadi kesenjangan di dalamnya. Misalnya, misal saya contohin ya, kalau Anda punya perusahaan, perusahaannya itu perusahaan kecil, Anda yang punya perusahaan, Anda yang jadi bosnya, Anda yang jadi karyawannya. Itu akan linear, tujuan dari kita mendirikan perusahaan apa, terus kita kerjakan karena kita juga yang mengelola perusahaan. Beda kalau seandainya perusahaannya udah skala besar. Kalau skala besar seperti apa? Bosnya siapa, yang ngelola siapa, beda orang. Karena saking besarnya perusahaan tidak bisa dikelola oleh si pemiliknya saja. Dia melibatkan banyak orang. Makanya dibutuhkan tata kelola. Harus linear tujuan dari
pemegang sahamnya atau investornya dengan manajerial di dalam perusahaannya. Jangan sampai investornya pengen dapat hasil yang maksimal, dapat profit, manajerialnya itu banyak yang tidak baik kerjanya sehingga merugikan perusahaan. Nah, banyak terjadi kegiatan atau activity criminal activity. Nah, di sini ada principal agent relationship, di mana di sini dikatakan bahwa manajemen itu adalah sebagai contoh ya, perusahaannya adalah UIB. UIB itu dimiliki oleh YMTI, misalnya Yayasan Marga Tionghoa Indonesia. Tapi yang kelola UIB itu kan tidak langsung orang YMTI, tapi dikelola oleh manajerial yang di sini. Misalnya dikelola oleh rektor, dikelola oleh wakil rektor, dikelola oleh kaprodi. Nah, itu disebut dengan apa di sini? Agent atau manajemen yang mengelola. Jadi di dalam principal agent relationship ini harus sama antara tujuan dari pemegang saham atau pemilik perusahaan dengan si agent tadi. Orang yang memang ditunjuk untuk mengelola atau orang yang ditunjuk untuk menjadi manajerial, mengelola perusahaan. Jadi harus linear, jangan sampai si agentnya ini menyebabkan kerugian atau melakukan kecurangan di dalam perusahaan sehingga perusahaannya bangkrut. Makanya perlu tata kelola yang bagus. Oke, ternyata habis ya slide-nya. Oke, ada pertanyaan nggak teman-teman? Saya refresh lagi ya materinya. Ada pertanyaan nggak? Belum? Kalau belum ada pertanyaan, nanti kita masuk di sesi kedua atau berikutnya dengan materi yang berbeda. Nah, teman-teman akan saya berikan RPS, kemudian materi selama 1 semester. Jadi teman-teman bisa lihat di sana referensi buku apa saja yang kita gunakan. Jadi di pertemuan kedua next, teman-teman bisa bawa bawa bahan lah. Jadi sebelum masuk kelas sudah tahu nih apa aja yang mesti dipersiapkan. Materi next week itu apa? Dibelajar dulu di rumah, jangan sampai di kampus baru mau belajar. Oke. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, kelas hari ini saya sudahi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.